قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sekarang syarat-syarat adzan. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Nah, ini paling penting. Seorang muadzin tadi mu'taman, dipercaya. Apa artinya? Dia mesti tahu waktu-waktu sholat. Loh, bukankah pada zaman Nabi ada Ibnu Ummi Maktum yang buta? Bagaimana dia bisa mengetahui waktu-waktu sholat, khususnya kalau dia subuh, kalau zuhur, kalau asar, maghrib, bagaimana? Isya juga kan melihat nih. Mungkin saya juga punya teman, Mas Doni, dia tidak bisa melihat. Boleh seorang muadzin meskipun menjadi seorang muadzin meskipun dia buta, tapi dengan catatan dia diberi tahu waktu sholat sudah masuk. Apalagi kalau sekarang ini sudah ada, mana ini Mas? Yang ada itu ya, kadang sudah ada jadwal lalu bunyi dia kasih alarm. Nah, itu seperti itu. Atau dikasih tahu. Tentu saja juga mesti kita mengecek. Kadang-kadang ada jadwal sholat, bisa jadi jadwal sholatnya nggak pas, bisa jadi jamnya kecepatan, bisa jadi jamnya kelambatan, bisa jamnya jadi mati. Ya, sehingga mesti selalu dicek. Ya. Yang pertama apa? Masuk waktu salat. Yang kedua, berniat. Karena azan itu ibadah, maka mesti dengan niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya harus dengan niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Yang ketiga, dilafalkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh dilafalkan dengan bahasa Jawa meskipun kita di Jawa. Tidak boleh dengan bahasa misalnya apa? Bahasa Kalimantan kalau orang Kalimantan, atau bahasa Inggris kalau dia orang Inggris misalnya. Loh, nggak paham ya dipahamkan bahwa kalau ini namanya pemberitahuan waktu sholat dan panggilan adzan supaya kepada umat, kepada jamaah supaya datang ke masjid, seperti itu. Jadi nggak boleh dilafalkan atau diucapkan dalam bahasa selain bahasa Arab. Misalnya hayya 'alas shalah, terjemahnya gimana? Ayo sholat. Nggak boleh. Ayo sholat, bisa. Ya, tetap harus dengan bahasa Arab. Yang keempat, harus dibaca dengan benar. Tidak boleh salah ucap. Nah, ini harus, nanti ingin saya tekankan di sini, harus betul pelafalan bacaan-bacaan adzan. Karena jujur saja, kadang masih kita dengar sebagian saudara kita yang melantunkan adzan, kadang mungkin mengikuti irama, memaksa lagu tertentu, atau memang karena tidak fasih atau tidak bisa, sehingga lafalnya keliru. Panjang pendeknya khususnya kalau mengikuti lagu, memaksa diri mengikuti cengkok lagu fulan, nah, malah keliru. Ya, itu kadang terjadi. Atau mungkin dia sendiri belum pernah belajar adzan lalu menjadi muadzin. Makanya perlu nanti diperhatikan. Yang kelima, tertib urutannya. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Jadi mulai takbir di awal, lalu kalimah la ilaha illallah di akhir, nggak boleh dibalik. Jadi harus urut. Yang keenam, harus berkesinambungan. Artinya antara satu lafal dengan lafal berikutnya tidak boleh ada jeda yang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tuku wedang sik. Dadak nang warung kesuwen. Iya.
Ini sudah memutus sehingga namanya tidak muwalah. Kalau seandainya misalnya batuk atau di situ ada minum sebentar lalu diteruskan, tidak apa-apa. Tapi kalau harus pergi, wah ngono warungnya tutup, wah pesan apa nih Bu? GoFood, wah kesuwen. Ya, jadi harus tadi urut. Yang berikutnya yang keenam harus berkelanjutan, tidak boleh ada jeda lama. Kalau jeda cuma sebentar, kadang dehem, kadang bersin, kadang batuk, atau mungkin ada orang salam, atau mungkin ada yang butuh apa, buka pintu sebentar lalu dilanjutkan, tidak ada masalah, ya, dalam jeda waktu yang tidak lama. Yang ketujuh, harus didengar orang lain. Lu jenenge adzan itu pengumuman. Nah namanya pengumuman radir nggak bisa didengar, artinya suaranya lembut, suaranya lirih. Yora ono gunane pengumuman ono lirih. Yora dirungokne yora ono gunane. Ya. Piye iki? Ya harus dengar. Makanya nanti ada dianjurkan yang suaranya keras dan merdu. Ndak mung keras tok kaya blackboard. Wah. Wes sing ngrungokne wes sepet wesan kupinge loru kae. Tapi kalau yang merdu, buanter, lantang merdu, mesti seneng itu. Makanya juga penting nanti ya tidak asal semangat menjadi muadzin, tapi mohon maaf ya, umpamane memang suarane iki jan uwelik tenan. Meskipun semangat teko dhisik dhewe ki ya tau diri ngrumangsani daripada nanti wis adzan wis tukokne sound system regane 50 yuta ya uwelik. Wong dorana masjid Mas nek sik adzan si fulan kae trimbang aku krungu suarane mending rana masjid luar repot malah. Padahal adzan itu di samping pemberitahuan waktu sholat juga ajak-ajak supaya orang datang ke masjid. Jadi nanti ya harus tahu diri ya wes nek nggak bisa jadi muadzin ya nanti jadi tukang iqomah wae ya, seperti itu. Itu ada 7 syarat yang harus diperhatikan berkaitan dengan apa namanya adzan tadi. Berikutnya, jadi kalau misalnya adzan belum masuk waktu sholat maka tidak sah adzannya, harus diulang. Bagaimana dengan sholat subuh? Nanti kalau sholat subuh nanti ada 2 adzan. Adzan pertama sebelum masuk waktu sholat subuh, ini justru ada. Adzan kedua, adzan yang sudah masuk waktu sholat subuh. Dan ini di masyarakat karena sebagian belum terbiasa, padahal ini bagian dari syariat. Jadi adzan yang pertama itu sebelum masuk waktu subuh, untuk memberi peringatan bagi orang yang sholat malam, sebentar lagi masuk waktu subuh. Memberitahu atau membangunkan orang yang masih tidur, silakan bangun malam untuk tahajud, untuk sholat witir, untuk beristighfar, untuk berdoa, karena ini waktu yang sangat istimewa. Jadi betul-betul bermanfaat. Ini sebelum waktu subuh. Sini ada nggak yang biasanya adzan itu? Kalau di Jogja beberapa saya dengar adzan. Ya, apa Pak? Ada ya. Jadi beberapa tempat itu Pak itu disyariatkan itu. Jadi tidak apa-apa. Ada itu. Cuman mau adzan telat. Biar arep adzan saat subuh.